Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Latihan baca kitab dari kitab Fikih Al-Asma'il Husna li Fadilati Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Kita sudah masuk ke halaman yang ke-24. Halaman yang ke-24 dari paragraf yang ketiga. Wa hadhihi tariqatul kummali minas sa'irina ilallah. Ini adalah jalannya orang-orang yang kummal. Al-kummal dari kata al-kamil, sempurna. Ini jalannya orang-orang yang sempurna. Minas sa'irina ilallah. Itu orang-orang yang berjalan menuju Allah. Wa hiya tariqatun mushtaqqatun minal Qur'anil Karim. Ini adalah jalan yang mushtaqqah, yang diambil. Yang diambil dari Al-Qur'anul Karim. Apa maksudnya jalan tadi? Ya. Jalan di sini maksudnya adalah ini al-kummal tadi. Jalan yang kita masukkan di sini adalah itu orang yang menyembah Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tanpa mengesampingkan aspek dari nama-nama yang lain. Sebagaimana Allah firmankan, qala Allah taala di dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka sembahlah Allah dengannya. Sembahlah Allah dengannya. Dengan nama-nama tersebut. Ini adalah jalan orang-orang yang atau metode yang digunakan oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu metode menyembah Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa du'a biha yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a wa du'a al-ta'abbud. Dan menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik itu mengandung doa al-masalah, mengandung tiga jenis doa. Doa yang pertama doa ul masalah, doa ustana, doa ta'abbud. Doa ul masalah itu doa permohonan. Kita meminta kepada Allah, ya Allah kabulkanlah begini dan seterusnya, itu doa ul masalah. Wa doa ustana ada juga doa pujian. Yang isinya adalah pujian di situ. Kita memohon kepada Allah melalui pujian-pujiannya. Doa yang paling agung itu doa yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa doa ta'abbud ada juga doa yang sifatnya adalah penyembahan kepada Allah dalam ibadah, dalam salat misalkan. Dan doa ta'abbud di sini. Wa huwa subhanahu yad'u ibadahu ila an ya'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi. Jadi dari ayat ini bisa kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk mengenalnya. Untuk mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Yaitu kita berdoa dengan nama-nama dan sifatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa kita tahu mana sebenarnya dari nama-nama dan sifat tersebut? Jadi kita harus tahu maknanya dulu, konsekuensinya apa, barulah kita gunakan untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Dalam kondisi seperti itu, kita sudah dikatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa yasnu 'alaihi biha wa ya'khudhu bihadhihi min 'ubudiyyatiha. Dan dianjurkan juga oleh Allah, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut. Wa ya'khudhu bihadhihi, dan mengambil bagian dari nama-nama tersebut dalam penyembahannya sehari-hari. Wa huwa jalla wa ala yuhibbu asma'ahu wa sifatahu wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu asma'ahu, mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi. Allah juga mencintai tampaknya pengaruh dari nama-nama tersebut di dalam makhluknya. Ya. Allah itu adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Maka hambanya yang paham makna dari kata Ar-Razzaq itu, dia selalu bersyukur ketika mendapatkan rezeki. Setiap dia mendapatkan rezeki, dia mengucapkan Alhamdulillah. Dia memuji Allah atas rezeki tersebut. Maka di situ Allah sangat mencintai perbuatan yang seperti itu, karena disitulah pengaruh dari nama tersebut kelihatan, dari nama Ar-Razzaq tadi. Fa inna dzalika min lawazimi kamali, itu adalah konsekuensi dari kesempurnaan nama-nama tersebut. Wa fataha subhanahu li ibadihi abwaaba ma'rifatihi wa tabassuri bi asma'ihi wa sifatihi. Allah juga membukakan bagi hambanya pintu-pintu untuk mengenalnya. Wa tabassur, dengan melihat pintu-pintu untuk melihat, memandang kepada nama-nama dan sifatnya. Da'a ibadahu fil Qur'an ila ma'rifatihi min tariqain. Maka ini kalimat yang antum simak baik-baik, kalimat yang akan kita baca sekarang ini kalimat yang maknanya sangat penting sekali.
Fada ibadahu fil Quran ila ma'rifati min tariqain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya, menyeru para hamba di dalam Al-Quran untuk mengenalnya. Bagaimana cara mengenal Allah? Ada dua cara. Yang pertama, ahaduhuma an-nadharu fi maf'ulatihi fa innaha adallu syai'in 'ala asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, maf'ulat, kepada objek-objek dari nama-nama tadi, yaitu kita sebagai makhluk. Fa innaha adallu syai'in 'ala asma'ihi wa sifatihi. Itu adalah sesuatu yang paling jelas menunjukkan atas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada makhluk untuk mengingat Al-Khaliq, mengingat penciptanya. Sebagaimana yang kita katakan ya, di paragraf pertama dari bab ini. Nah, bisa untuk merujuk ke syarah dari bab yang pertama, paragraf yang pertama dari bab ini. Wasani, cara yang kedua untuk mengenal tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha. Ini mirip dengan yang pertama, wa tadabburuha, yaitu tafakkur. Kita mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di sini ayat-ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Wa tadabburuha, kita juga mentadabburinya. Al-awwal tafakkurun fi ayatihil masyhudah. Bedanya yang pertama dan yang kedua apa? Yang pertama itu tafakkur terhadap ayat-ayat Allah yang bisa disaksikan. Wasani tadabbur li ayatihil matluwah. Yang kedua itu tadabbur terhadap ayat-ayat yang terbaca, tertulis dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang masyhudah yang bisa disaksikan itu apa yang berada di sekitar kita. Ya. Kalau ayat-ayat yang matluwah itu yang tertulis dalam Al-Quran. Wa kullun minhuma babun wasi'un. Setiap dari dua jenis ayat tadi, ayat masyhudah dan ayat matluwah, kedua-duanya mengandung bab yang luas, pintu yang luas, pembahasan yang panjang lebar untuk mengenal Ar-Rabb Al-Majidul Hamid. Ya, jadi dua jalur ini yang bisa kita gunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur fi ayatihil masyhudah dan tadabbur li ayatihil matluwah. Nah, dua-dua ini bisa kita gunakan mengenal Allah. Ya, ada orang yang mengenal Allah, mencoba mengenal Allah selain dari dua jalur ini, maka dia pasti akan tersesat. Dan setiap dari dua bab ini, ya, tafakur dan tadabbur ini mengandung ya, penjelasan yang panjang lebar di situ. Fasubhana man ta'arrafa ila khalqihi bi jami'i anwa'i. Maka suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang man ta'arrafa ila khalqihi, yang memperkenalkan dirinya kepada khalqihi bi jami'i anwa'i ta'arrufat. Yang mengenalkan dirinya kepada makhluknya ya, dengan menggunakan semua jenis pengenalan. Ya, jadi kita dituntut untuk mengenal Allah. Kita juga diberikan jalan untuk mengenal Allah. Ya, wadallahum alaihi bi anwa'id dilalat. Allah juga menunjukkan manusia, menunjukkan mereka kepada dirinya untuk mengenal dirinya bi anwa'id dilalat, dengan penunjukan yang bermacam-macam jenis. Wa fataha lahum ilaihi jami'at turuqat. Allah bukakan bagi mereka semua jalan untuk mengenal Allah. Tsumma nasaba ilaihi siratal mustaqim. Kemudian Allah bentangkan bagi mereka as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, Allah sudah berikan jalan yang lurus, Allah sudah berikan fasilitas untuk mengenalnya. Ya. Kemudian ada orang yang menyimpang, maka tentu di situ Allah berhak untuk menghukumnya. Arrafahum bihi wa dallahum alaihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anfal, liyahlik man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin wa innallaha lasamiun alim. Liyahlik, nah, kan binasa orang-orang yang binasa dari bayyinah, dari bukti-bukti yang nyata. Nah, bukti-bukti yang nyata sudah ada di dua jenis tadi, ayat masyhudah dan ayat matluwah tadi. Bukti-bukti nyata sudah ada, tapi mereka tetap mengingkarinya. Maka orang-orang seperti itu akan yahlik, akan binasa. Wa yahya man hayya an bayyinah, begitu juga sebaliknya, akan hidup, akan sukses, nah, akan beruntung orang-orang yang menghidupkan bukti yang nyata tadi. Maksudnya dia mempercayai bukti yang nyata tersebut. Wa innallaha lasami'un alim. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui, Maha mendengar dengan apa segala persangkaan yang mereka persangkakan, dan Maha mengetahui dengan apa yang mereka maksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.